Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ingin menceritakan tentang perang Badar. Perang Badar ya. Perang Badar itu terjadi di Ramadan. Kan kalian pikir Ramadan itu hanya kayak bulan untuk menahan diri dari lapar dan menghindari amarah dan menghindari hal-hal lain yang berdosakan. Ramadan juga bulan suci saat Al-Quran diturunkan. Namun di bulan suci ini pula pernah terjadi peperangan yang sangat dahsyat dan berarti bagi umat Islam. Dan salah satu peperangan tersebut adalah Perang Badar. Perang Badar Al-Kubra terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua sesudah hijrah. Umat Islam berhasil memenangi perang ini. Dalam sejarah inilah kemenangan agung pertama pejuang Islam menentang kemusyrikan dan kebatilan. Kisah Perang Badar adalah peristiwa yang paling terkenal dan sangat banyak terdapat hikmah di perjalanannya. Dalam perang ini, Rasulullah memimpin langsung aksi penyerangan yang hanya melibatkan 313 orang muslim, 8 pedang, 6 baju perang, 70 ekor unta, dan 2 ekor kuda. Sedangkan kaum Quraisy memiliki 1000 orang, 600 persenjataan, 700 lengkap ya persenjataannya lengkap, 700 unta, dan 300 kuda. Namun semangat jihad yang membara di bulan Ramadan membuat pasukan Islam berhasil menewaskan 3 pimpinan perang di kaum Quraisy, yakni Utbah, Syaiban, dan Walid bin Utbah. Dan kenapa perang Badar terjadi, atau namanya bentuk kenapa penyebab perang Badar lah. Penyebab perang Badar adalah pertama, kebencian Abu Jahal. Nabi Muhammad dilahirkan dari keluarga Bani Hashim dan suku Quraisy. Kalian mungkin semua udah tahu ya. Perjalanan dakwah Nabi Muhammad sejak menerima wahyu di usia 40 tahun. Kemudian dilindungi oleh pamannya pemimpin Bani Hashim dan suku Quraisy yaitu Abu Thalib. Setelah kematian Abu Thalib pada tahun 619 Masehi, hanya kepemimpinan Bani Hashim diteruskan pada Amr bin Hisham dan Abu Jahal yang merupakan salah satu musuh Nabi Muhammad SAW. Kebetulan Nabi Muhammad dan kegiatan berdakwahnya telah mengancam posisi Abu Jahal sebagai penguasa Mekah. Begitu juga dengan sisa kaum Quraisy yang lainnya yang melihat kaum muslim sebagai penjahat yang mengancam lingkungan dan kewibawaan mereka. Dan yang kedua adalah umat Islam ditindas. Perlakuan buruk terhadap kaum muslim tidak hanya berlangsung di kota Mekah, namun kaum Quraisy juga menekan kaum muslim hingga ke Madinah. Kaum Quraisy melakukan teror yang sama dengan menyerang, menguasai harta benda kaum muslim karena takut banyak hasil perdagangan yang akan berpindah kepada kaum muslimin. Bahkan kaum Quraisy memeluk agama Islam menerima akibat dikeluarkan dari sukunya. Yang mana hal tersebut merupakan suatu penghinaan yang amat serius bagi seorang pada masa itu sehingga sanggup pemicu atau penyebab perang Badar Kubra. Dan yang ketiga, penempasan harta dan benda dan pengusiran kaum muslim. Sejak Nabi Muhammad tidak melakukan dakwahnya, orang-orang musyrik Mekah sudah melancarkan peperangan dengan menghalangkan darah kaum muhajirin dan juga merebut paksa kekayaan mereka. Hilangnya perlindungan Abu Thalib juga turut meningkatkan kekerasan terhadap kaum muslim di Mekah. Namun setelah ini maka umat Islam hijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Namun karena mereka meninggalkan harta bendanya untuk hijrah, akibatnya harta dan benda tersebut menjadi sasaran perampasan orang Quraisy. Dan yang keempat, itu doang. Dan kemenangan Islam. Bagi umat Islam, Perang Badar merupakan peristiwa besar, sebab peristiwa ini merupakan pertempuran besar pertama umat Islam melawan musuh dengan pertolongan Allah. Kaum muslim menang meski kalah jumlah. Saking hebatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menamai sebagai Yaum Al-Furqan, hari pembeda. Jadi hari itu beda banget, itu kayak harinya keren banget. Karena pada hari itu dibedakan mana yang hak dan batil.
Saya itu juga Allah menurunkan pertolongan besar ke kaum muslim menangkan mereka atau musuh-musuhnya. Dan bentar, lagi loading. Perang Badar diceritakan dalam Al-Quran dari aku nggak tahu apaan. Surat Al-Imran ayat 103. Sungguhnya Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu adalah ketika itu orang-orang yang lemah. Kayak ketika itu semua yang perang itu ada orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Al-Imran ayat 124. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Dan Al-Imran ayat 125. Ya cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga dan mereka datang menyerang kamu. Sakitkah? Itu juga. Niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tenda. Amin ayat 126. Dan Allah tidak menjadikan pemberian dan bantuan malaikat sebagai kabar gembira bagi kemenanganmu dan agar tentram hatimu, karena dan kemenanganmu itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa dan Maha baik. Oke, ini aja yang saya bisa sampaikan tentang perang Badar. Dan udah dong. Nama saya Muhammad Faidali, kembali ke Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.